Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hakim, NIM 5042000087. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan resume dari pertemuan 2 sampai pertemuan 4. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil risiko sudah dimiliki seorang wirausahaan karena ia dituntut untuk siap berani dan siap jika usahanya tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju kewirausahaan sejati. Menurut Thomas W. Zimmer dan Norman W. M. Scarborough, wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari risiko, mereka mencari peluang. Dan yang kedua adalah peran dan fungsi kewirausahaan. Yang pertama, mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi pada diri seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk ia mewujudkan namun menjadi kenyataan. Yang kedua, ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengerahkan seorang pekerja lebih teratur serta sistematis dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpinya. Yang ketiga, mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap menemukan masalah, maka di sana akan ditemukan peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya, setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat solving problem. Yang keempat adalah nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu kewirausahaan pada saat dipraktekkan oleh banyak orang. Maka angka pengangguran akan terjadi penurunan, dan ini bisa memperingan beban negara dalam usaha menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, peluang dan tantangan seorang wirausahaan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat lelah mendorong percepatan perolehan informasi. Yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini terlihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Yang keempat, peran wirausahaan dengan kemampuannya membuka usaha, maka kemungkinan terburuknya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun. Yang keempat, kita membahas tentang hubungan ilmu kewirausahaan dan wirausahaan. Untuk menuju kesuksesan, secara umum kita membutuhkan dua hal, yaitu referensi, yaitu rujukan yang bersumber dari media cetak dan elektronik serta pendapat para ahli. Yang kedua, experience, yaitu pengalaman yang kita peroleh selama menjalankan usaha. Tentunya di samping itu, kita juga membutuhkan bidang lainnya, seperti mitra bisnis, modal usaha, karyawan, motivasi, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pilihan karir dalam hidup. Yang pertama, menjadi entrepreneur akan bergantung pada pola pikir yang dapat menggerakkan seseorang untuk dapat menciptakan peluang. Yang kedua, pola pikir akan berkaitan dengan membangun ide kreatif dan inovatif, menjunjung tinggi inovasi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Inovasi merupakan kunci dari pengembang usaha, dan inovasi dapat berarti perpaduan antara konsep dan faktor yang telah terbentuk menjadi sesuatu hal yang baru. Selanjutnya, penghambat dan pendorong kreativitas. Penghambat
seperti sikap negatif, taat aturan, membuat asumsi, takut gagal, memiliki keyakinan diri sendiri dan kreatif, lalu terlalu mengandalkan logika. Sedangkan pendorong sikap positif dan melanggar aturan, memeriksa asumsi, mampu menyalurkan stres, teknik mengambil risiko, yakin pada diri sendiri, menggunakan imajinasi dan intuisi. Fungsi makro dan fungsi makro wirausaha. Fungsi makro wirausaha adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dan produktivitas tertinggi dan berlimpah ruah. Menurutnya, wirausaha yang menghasilkan perubahan, karena perubahan tidak dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi melakukan sesuatu yang berbeda. Fungsi mikro. Peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Yang inovator disebut sebagai penemu dan planner disebut sebagai perencana. Yang kelima adalah etika dan bisnis kewirausahaan. Pengertian etika. Menurut pengertiannya, etika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu etika sebagai praktis, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral. Apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai moral dan norma saja. Etika sebagai refleksi, yaitu pemikiran moral, berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang. Selanjutnya, etika bisnis. Pengertian dapat dibedakan menjadi secara makro. Etika bisnis secara makro adalah mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan secara meso, etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Secara mikro, etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Sehingga etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Ya, selanjutnya adalah pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan perusahaan. Siapa saja stakeholder perusahaan? Yang dimaksud dengan siapa saja stakeholder perusahaan adalah yang pertama, para pengusaha dan mitra usaha. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima, bank penyandangan dana dan perusahaan. Yang keenam, investor penanaman modal. Yang ketujuh, masyarakat umum untuk dilayani. Dan yang kedelapan adalah pelanggan yang membeli produk. Selanjutnya, etika bisnis merupakan masalah yang sangat sensitif dan kompleks, karena membangun etika untuk mempertahankan reputasi lebih sukar daripada menghancurkannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, memelihara janji. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, kewajaran atau keadilan. Dan yang keenam, suka membantu orang lain. 7, hormat. 8, warga negara yang bertanggung jawab. Yang ke-9, mengerjakan keunggulan. Yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.